11 September 2021, orang tua dari seorang gadis cantik bernama Gabby Petito melaporkan pada polisi bahwa mereka telah hilang kontak dengan anaknya selama 10 hari semenjak kontak terakhir di akhir bulan Agustus. Gabby sebelumnya melakukan perjalanan mengelilingi kota-kota di Amerika bersama dengan tunangannya yaitu Brian Laundrie. Bagaimana kisah Gabby Petito hingga dinyatakan menghilang? Dan bagaimana nasibnya? Kita akan membahasnya di kisah kriminal kali ini. Gabrielle Venora Petito, atau yang lebih dikenal dengan Gabby Petito, adalah seorang gadis cantik berusia 22 tahun kala itu. Gabby lahir pada tanggal 19 Maret 1999. Gabby sebelumnya adalah seorang nutrisionis yang menabung untuk mewujudkan impiannya berkeliling Amerika dan berencana untuk keliling dunia nantinya. Sebelumnya, Gabby tinggal dan bekerja di New York. Gabby akhirnya memberanikan diri untuk berhenti dari pekerjaannya dan memulai perjalanan keliling dunianya dengan mengawalinya berkeliling Amerika bersama dengan tunangannya yaitu Brian Laundrie. Siapakah Brian Laundrie? Brian Laundrie adalah teman satu sekolah dengan Gabby di Bayport Blue Point High School di Bayport, New York. Umur Brian 1 tahun lebih tua dari Gabby. Mereka berpacaran justru setelah lulus dari sekolah, setelah akhirnya bertemu kembali di sebuah pesta seorang teman. Mereka mulai berkencan pada Maret 2019. Brian bahkan sudah bertunangan dengan Gabby dan sudah melamarnya. Dan mereka berencana untuk menikah. Gabby tinggal bersama di rumah Brian yang juga masih tinggal dengan orang tua Brian di Florida. Hubungan percintaan antara Gabby dan Brian digambarkan teman-temannya sebagai sebuah hubungan yang toksik. Karena menurut teman-temannya, mereka saling mencintai namun kerap kali bertengkar. Gabby terobsesi untuk berkeliling dunia dan memulai karirnya di YouTube dan Instagram. Maka dari itu, Gabby memberanikan diri untuk berhenti dari pekerjaannya dan memulai perjalanan impiannya dengan camper van. Ya, Gabby membeli camper van jenis van Ford Transit tahun 2012 dengan tabungan hasil jerih payahnya agar bisa mewujudkan keinginannya. Dan akhirnya perjalanan camper van-nya dimulai pada akhir Juni 2021, di mana Gabby dan Brian sebelum memulai tripnya memutuskan untuk berkunjung ke Long Island, New York untuk menghadiri kelulusan adiknya terlebih dahulu. Setelah itu, barulah Gabby memulai perjalanannya keliling Amerika bersama Brian. Gabby telah mengelilingi berbagai kota di Amerika yaitu Kansas, Colorado, Utah, dan pesisir barat. Tempat-tempat wisata yang dikunjunginya antara lain Monument Rocks, Great Sand Dunes National Park and Preserve, Zion National Park, Bryce Canyon National Park, Mystic Hot Spring, dan Canyonlands National Park. Hal ini dapat terlihat dari postingan di Instagramnya. Gabby selalu rajin mempost spot-spot yang Instagramable, dan juga Gabby merekam aktivitasnya dan membuat video YouTube pertamanya di akun YouTube bernama Nomadic Static. Namun sayang, hanya satu video yang berhasil dipost sebelum akhirnya berita mengenaskan itu terjadi. Berawal ketika masuk laporan ke kepolisian di tanggal 12 Agustus 2021. Seorang warga yang tengah berkendara di depan sebuah koperasi di kota Moab, Utah, melihat sepasang pria dan wanita di dalam mobil terlihat sedang berdebat dan warga tersebut melihat wanita yang berada di dalam mobil ditampar oleh pria yang sedang menyetir. Laporan tersebut cepat direspon oleh polisi, dan polisi yang sedang berpatroli di daerah tersebut pun segera menghampiri mobil camper van putih yang ternyata adalah mobil camper van milik Gabby Petito. Mobil tersebut diperintahkan untuk berhenti dan mereka pun akhirnya menepi. Bahkan sebelum menepi, mobil tersebut terlihat tidak stabil dan ketika akan menepi sempat menabrak traffic cone. Hal itu dapat dilihat dari bodycam polisi yang berhasil didokumentasikan oleh kepolisian setempat ketika melakukan pemantauan berdasarkan laporan. Polisi mendatangi mobil Gabby dan Brian, dan ketika itu terlihat Gabby yang membuka jendela dalam keadaan sedang menangis.
polisi memutuskan untuk menginterogasi Gabby dan Brian secara terpisah. Dan Gabby menceritakan bahwa mereka memang bertengkar, layaknya pertengkaran sepasang kekasih. Dan Brian mengakui bahwa dia memukul Gabby. Gabby pun tidak menyangkal bahwa ketika Brian menyetir, Gabby pun merasa tidak stabil dan menepi setir dan mencakar Brian sehingga mobil mereka sempat oleng dan menabrak traffic cone. Mereka diinterogasi secara berjauhan, tapi polisi tidak melakukan penahanan terhadap keduanya karena menganggap itu pertengkaran biasa sepasang kekasih dan memutuskan untuk Gabby dan Brian harus terpisah sementara waktu agar masing-masing bisa saling menenangkan diri. Polisi pun mengantarkan Brian ke sebuah motel agar mereka bisa saling berintrospeksi masing-masing. Dan Gabby tetap membawa van-nya dan juga menginap di hotel terpisah. Brian pun sebetulnya sempat pulang ke Florida pada 17 Agustus 2021. Namun pada akhirnya mereka bersatu kembali untuk melanjutkan perjalanan mereka pada 23 Agustus 2021. Dan hal itu bisa terlihat di postingan-postingan berikutnya di Instagram Gabby dan Brian bahwa mereka tetap bepergian bersama-sama. Pada tanggal 25 Agustus 2021, Gabby dan ibunya melakukan komunikasi terakhir secara langsung. Dan di tanggal itu pula, Gabby terakhir memposting foto di Instagramnya. Pada tanggal 27 Agustus 2021, Gabby dan Brian kembali bertengkar di sebuah restoran, di mana hal itu disaksikan oleh pengunjung restoran tersebut. Bahkan Gabby sempat melakukan permintaan maaf kepada pegawai restoran akibat kericuhan yang Gabby dan Brian timbulkan. Dan di saat itu pula, terakhir kali Gabby disinyalir melakukan kontak terakhir dengan ibunya melalui pesan singkat. Gabby selalu memberikan kabar setiap hari pada ibunya. Mereka memang sangat dekat satu sama lain. Oleh karena itu, ibunya yakin bahwa di saat itulah hari terakhir Gabby hidup. Setelah tanggal 27 Agustus, sebetulnya masih ada balasan-balasan chat dari Gabby. Namun ibunya merasa sepertinya yang membalas chat bukanlah Gabby, karena dari tata bahasa dalam pengetikan pesan sangatlah berbeda. Kemudian pada akhirnya ibunya tidak dapat mengontak Gabby sama sekali. Menghubungi Brian pun sama saja. Akhirnya ibu Gabby mengetahui bahwa Brian Laundrie, kekasih Gabby pada tanggal 1 September 2021, ternyata sudah kembali ke Florida ke rumah orang tua Brian bersama dengan camper van putih milik Gabby. Namun anehnya, Brian pulang ke Florida tanpa Gabby di sampingnya. Orang tua Gabby berusaha menanyakan keberadaan Gabby pada Brian. Namun Brian tidak pernah menjelaskan kemana Gabby. Bahkan Brian menunjuk seorang pengacara untuk segala pertanyaan yang diajukan. Hal ini tentunya membuat orang tua Gabby semakin heran. Kemudian setelah kurang lebih 10 hari dari semenjak kontak terakhir dengan Gabby, akhirnya pada tanggal 11 September 2021, orang tua Gabby melaporkan kehilangan anaknya ke kepolisian Suffolk County, New York. Brian dan orang tuanya tetap tutup mulut dan menolak untuk menjawab pertanyaan polisi. Dikarenakan tidak ada bukti apapun mengenai hilangnya Gabby yang terkait dengan Brian, polisi tidak dapat menindak Brian. Tetapi Brian dinyatakan sebagai orang yang dicurigai akan hilangnya Gabby. Hal ini pun akhirnya menjadi berita viral di Amerika, bahkan seluruh dunia. Wartawan dan masyarakat sekitar banyak yang mendatangi rumah Brian dan melakukan protes untuk mempertanyakan di mana Gabby Petito. Kemudian pada tanggal 13 September 2021, orang tua Brian mengatakan bahwa Brian pergi dari rumah dan mengatakan akan melakukan hiking ke cagar alam Carlton. Dan pada tanggal 17 September 2021, orang tua Brian melaporkan hilangnya Brian pada kepolisian. Cagar alam Carlton sendiri adalah kawasan yang banyak dihuni oleh hewan buas seperti ular dan buaya. Maka dari itu, kepolisian sangat berhati-hati dalam melakukan pencarian karena daerah tersebut sangat berbahaya. Pencarian besar-besaran untuk Gabby dan Brian tetap dilakukan. Dalam penyelidikan, polisi menemukan bahwa Brian pernah melakukan transaksi menggunakan kartu kredit milik Gabby sebesar $1.000 di sekitar tanggal 30 Agustus dan 1 September 2021. Sehingga polisi pada saat itu hanya bisa menindak Brian dengan tuduhan melakukan penarikan kartu kredit yang bukan miliknya. Dan surat perintah penangkapan pun keluar di tanggal 23 September 2021. Dan selama pencarian tersebut, tiba-tiba muncul pengakuan dari seorang YouTuber yang juga melakukan perjalanannya dengan van dan selalu merekam aktivitas perjalanannya.
teringat kembali ketika mereka melakukan perjalanan ke Taman Nasional Grand Teton, Wyoming. Mereka teringat akan camper van putih yang mereka lihat di berita-berita di TV. Mereka teringat sepertinya pernah melihat van tersebut. Dan ketika mereka memutar kembali video dari dashcam mobil van mereka, benar saja, van yang mereka lihat kemungkinan adalah memang betul van milik Gabby. Namun pada saat itu tidak terlihat ada seorang pun di dalam van tersebut. Akhirnya video tersebut pun viral, dan polisi akhirnya menyisir wilayah Grand Teton. Betul saja, pada tanggal 19 September 2021, tidak jauh dari tempat parkir mobil van Gabby yang pernah dilaporkan dilihat oleh YouTuber yang akunnya bernama Your Hype Couple, ditemukan gunungan tanah yang berisi jasad yang sudah tidak bisa dikenali. Dan setelah dilakukan tes DNA, betul saja bahwa jasad tersebut adalah Gabby Petito, gadis cantik yang selama ini dicari-cari. Pada tanggal 12 Oktober 2021, diinformasikan bahwa hasil autopsi menyatakan bahwa Gabby meninggal karena dicekik. Polisi pun melakukan pencarian terhadap Brian yang disinyalir mengetahui alasan Gabby meninggal, namun tetap tidak menemukan hasil. Akhirnya ayah Brian ikut turun dalam pencarian Brian Laundrie, dan kemudian pada tanggal 20 Oktober 2021 ditemukan tas dan diari milik Brian. Dan kemudian ditemukan potongan-potongan tulang dari berbagai tempat berbeda di cagar alam Carlton. Dan kemudian setelah dilakukan tes DNA diketahui bahwa tulang belulang tersebut adalah milik Brian. Pertanyaan muncul, kenapa tulang belulang tersebut ditemukan terpisah di berbagai tempat? Beberapa ahli menyatakan kemungkinan setelah Brian meninggal, tubuhnya dimakan oleh hewan buas di area tersebut, yang mana memang di wilayah tempat ditemukannya potongan tubuh, di sekitar tempat bernama Myakkahatchee Creek Environmental Park, dikenal tempat hidup aligator yang buas. Tanggal 23 November 2021, hasil autopsi terhadap Brian menyatakan bahwa Brian meninggal dengan cara menembak diri di kepala. Di dalam diarinya, ternyata Brian menuliskan dan mengakui bahwa betul dirinya lah yang menghilangkan nyawa Gabby, dan Brian membalas pesan yang masuk ke dalam ponsel Gabby agar orang-orang menyangka bahwa Gabby masih hidup. Pada bulan Juni 2022, pengacara keluarga Laundrie membacakan isi diari yang ditemukan dekat jenazah Brian yang berisi, "Saya mengakhiri hidupnya dikarenakan rasa sayang, karena itulah yang dia inginkan. Tapi saya ternyata salah." Kemudian di akhir cerita Brian menuliskan kalimat, "Saya mengakhiri hidup saya bukan karena saya takut menghadapi hukuman, tapi dikarenakan saya tidak sanggup hidup tanpa Gabby." Pada Juni 2022, keluarga Petito mengajukan tuntutan pada keluarga Laundrie, dan pada November 2022, keluarga Petito mengajukan tuntutan sebesar 50 miliar US dollar kepada kepolisian Moab yang dianggap tidak berhasil mencegah terjadinya kejahatan. Dikarenakan setelah video tentang pemberhentian Brian dan Gabby pada saat itu oleh kepolisian Moab, Utah, pada akhirnya menjadi bumerang bagi kepolisian Moab. Dikarenakan keluarga Petito dan masyarakat menilai seharusnya pada saat itu dilakukan penahanan terhadap Brian yang telah melakukan kekerasan terhadap Gabby. Tapi seperti diketahui bahwa Gabby pun melakukan kekerasan fisik terhadap Brian, dan masing-masing tidak melakukan penuntutan atas kekerasan tersebut.